Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Oke guys, saya ingin berusaha menjawab konten dari salah satu video Guru Gembul ya, tentang mengapa dia mengatakan bahwa seolah-olah ya Islam itu tidak maju, Islam itu tidak kaya. Oke, saya ingin menjawab ya. Yang pertama, bila kemukakan data negara kaya dan dia memperlihatkan bahwa negara Islam itu katanya tidak kaya gitu kan, saya mengkritisi dari sumbernya itu gitu ya. Oke, Islam tidak kaya. Faktanya nilai mata uang tertinggi di dunia itu adalah dinar Kuwait. Jadi mata uang tertinggi itu bukan dolar Amerika, bukan pound sterling ya, dan bukan yang lain, tapi dinar Kuwait ya. Nilainya berapa? Satu dinar Kuwait itu adalah 49.340 rupiah ya, setahu saya saat ini. Nah, hal ini tidak pernah digombor-gomborkan karena berhubungan dengan ya semacam ada politik lah. Jadi ketika kita googling ya, kita jangan telan mentah-mentah begitu saja, karena Google itu tidak sepenuhnya benar, bro. Jadi ingat ya, jadi nilai mata uang tertinggi itu adalah dinar Kuwait ya. Kuwait itu adalah negara Arab, negara Islam ya. Ya, mungkin ini berusaha ditutup-tutupi oleh mereka. Lalu jika teman-teman googling ya, negara terkaya itu malah peringkat pertama itu Luxembourg, yang mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah dengar apa gitu kan. Dan ketika saya lihat pun seolah tidak sekaya itu, walau alam ya. Cuma itulah intinya begitu. Kita jangan menelan mentah-mentah apa yang kita dapat dari internet gitu, karena sangat bisa terjadi penyimpangan ya. Bikin data 10 negara terkaya versi saya pun saya bisa lakukan itu. Saya tinggal bikin website, saya bikin 10 negara terkaya menurut saya itu sangat mudah gitu kan. Jadi itu rentan gitu, maksud saya rentan terhadap manipulasi gitu kan. Oke. Yang kedua, saya menjawab bahwa menurut beliau Muslim itu hanya menghafal tanpa melaksanakan. Gini bro, logikanya ya, mungkin gak kita melakukan sesuatu tanpa kita tahu sesuatu itu? Nggak mungkin. Kita bisa melakukan sesuatu karena kita tahu hal itu. Contoh, kita melakukan sholat. Kita melakukan sholat kenapa? Karena kita tahu ada perintah sholat, ya kan? Kita membayar zakat karena kita tahu ada perintah zakat. Terus misalnya kita tidak minum minuman keras karena kita tahu ya, awalnya dari tahu kan, kita tahu bahwa minum minuman keras itu sesuatu yang dilarang ya dalam Al-Quran. Jadi ya termasuk miras, terus berjudi itu langsung dalam Al-Quran ya. Nah intinya gitu. Jadi jangan hanya menghafal, atau menghafal itu salah satu step awal. Sebenarnya itu lebih strict ya. Sebenarnya tahu, tapi lebih tahu itu bagus, tapi kalau menghafal kan jauh lebih bagus kan. Jadi dengan menghafal kita bisa step selanjutnya bisa melaksanakan apa yang kita tahu gitu kan. Begitu. Jadi jangan disalahkan. Oh, kita nggak usah menghafalnya disalahkan, nggak gitu bro. Jadi logikanya kayak kebalik. Oke, lalu selanjutnya, pelaksana Quran dianggap tidak ada. Nah itu seperti yang tadi saya bilang bro. Jadi Guru Gembul ini menekankan ya. Jadi menekankan bahwa kenapa kita tuh terlalu menekankan menghafal, kenapa nggak melaksanakan? Ya karena itu tadi bro. Jadi menghafal itu adalah bentuk ekstrim dari tahu kan. Bentuk ekstrim dari tahu itu kan hafal. Seperti inilah saya bisa tahu bahwa kita dilarang untuk minum minuman keras, untuk berjudi. Saya tahu itu ada di Al-Quran surat Al-Maidah ya. Tapi saya tidak hafal pastinya, ya kan? Saya pun hanya dengan tahu saya bisa menghindari hal itu, bisa menghindari minuman keras dan berjudi. Apalagi kalau hafal, ya kan? Kalau hafal kan lebih baik lagi gitu bro, lebih sangat ya, paham kan? Jadi begitu. Jadi jangan jadinya menyalahkan hafalnya gitu,
Itu kayak dibalik itu logikanya, bro. Oke, lalu nah ini yang ini opini beliau ya. Jadi beliau mengatakan ada ustadz yang melarang mempelajari matematika. Ustadz yang mana? Saya penasaran gitu, karena saya selama ini saya dididik oleh ya ada beberapa orang yang dekat dengan saya yang dari pesantren. Mereka menyuruh saya untuk menguasai teknologi, sehingga saya alhamdulillah saya bisa melakukan apapun ya dalam hal teknologi ya, maksudnya dalam membuat aplikasi Android, iOS, website, desktop, apapun hampir semuanya saya bisa lakukan karena saya didorong dengan oleh orang-orang pesantren, salah satunya orang pesantren yang mengatakan kamu kuasai teknologi gitu. Jadi ketika Pak Gembul ini bilang Ustadz tidak menyuruh ke menguasai teknologi, itu Ustadz yang mana gitu ya, jadi agak aneh gitu. Oke, lalu selanjutnya ya, Muslim dianggap tidak menguasai teknologi. Oke, begini ya, kalau mungkin kalau face to face ya mungkin negara Islam ya kalah ya kalah lah dalam penguasaan teknologi. Namun bro, kita ini sebagai Muslim tuh bukan hadir di dunia ini untuk menguasai teknologi, bukan ya. Jadi kita di sini tuh hadir, perintah kita tuh adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Lalu teknologi dan uang dan lain-lain itu adalah kendaraan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita tidak berpikir bahwa kita harus membuat speaker sendiri gitu kan, tak usah gitu. Justru alhamdulillah ketika misalnya ada negara kafir yang membuat speaker sendiri gitu kan, terus misalnya HP, jadi kita tidak sulit-sulit untuk membuatnya lagi gitu, karena udah dibuatkan, kita tinggal beli gitu ya kan. Jadi sebenarnya berpikirnya begitu, jangan berpikir kita harus bisa menguasai teknologi dan harus kita bikin sendiri. Kita kalau saya tuh tidak seperti itu gitu ya. Justru kita alhamdulillah gitu ya, kalau misalnya ada negara lain, ada pihak lain yang sudah membuatkan, kita tinggal beli, berarti urusan ibadah kita dipermudah gitu bro. Jadi kita nggak usah ribet-ribet bikin sendiri gitu kan. Kebayang kan logikanya kan? Ya kalau misalnya bisa bikin sendiri alhamdulillah, namun tidak ada keharusan kita bikin sendiri, itu maksudnya begitu ya. Karena yang diharuskan adalah beribadahnya gitu, beribadahnya kepada Allah. Teknologi, uang dan lain-lain itu adalah kendaraan kita gitu. Kalau kendaraan kita ada yang bikinin ya alhamdulillah gitu. Ngapain bikin sendiri gitu kan? Saya juga nggak bikin sepatu saya gitu. Sepatu saya dibuatkan oleh orang gitu kan. Alhamdulillah saya tinggal beli. Terus apakah itu kendala buat saya? Tidak gitu. Alhamdulillah ada orang yang bikinin sepatu buat saya. Bayangkan logikanya, jadi jangan dibalik-balik gitu. Oke, selanjutnya fikih hanya menghafal. Nah ini balik lagi ya, jadi guru Pak Gembul ini mengkritisi sekali tentang menghafal itu tidak ada yang salah gitu. Menghafal itu tingkat tertinggi dari tahu gitu kan. Kalau tahu tuh hanya ya misalnya saya hanya di sini gitu ya ibaratnya kan. Saya tahu misalnya judi itu haram, itu ada Al-Quran, saya hanya tahu tapi saya tidak hafal ayatnya tuh bunyinya seperti apa, saya tidak hafal. Tapi kalau ada orang yang hafal itu bagus, berarti dia langkah kedua untuk tidak melaksanakan judi itu sangat tinggi gitu bro ya kan. Jadi jangan disalahkan hafalnya gitu. Nah oke. Jadi karena tidak ada asal dengan itu. Lalu yaitu Guru Gembul ya. Selanjutnya ulama disebut tak pernah menyuruh mempelajari teknologi. Nah ini saya kritisi beliau karena tidak sebut ya ulama yang mana yang tak menyuruh pada mempelajari teknologi. Semua ulama menyuruh kita untuk menimba ilmu setinggi-tinggi, itu semuanya bilang begitu bro ya. Orang-orang yang dekat dengan saya yang punya ilmu agama yang tinggi selalu menekankan kepada saya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya gitu kan. Lalu
terakhir beliau mengatakan ada anjing-anjing neraka. Aduh, saya kurang jelas maksudnya apa. Mungkin maksud beliau adalah ini hadis yang mengatakan bahwa betapa Allah keras pada mereka yang menyuruh sesuatu tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Nah, yang saya tahu itu adalah konteks sebagai ulama, ya. Konteks sebagai ulama tuh jadi kalau kita tahu, ya maksudnya kalau kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu tapi kita sendiri tidak melaksanakannya, nah itu Allah sangat keras kepada orang seperti itu. Itu adalah konteksnya sebagai ulama gitu ya, bro, ya. Namun sisanya kalau misalnya kita tahu tapi kita langgar, ya itu kan balik lagi ke fasik, ya. Ya begitulah, bro. Jadi itulah jawaban saya tentang pernyataan Guru Gembul, ya, yang menurut saya itu banyak false logic, ya. Ya mungkin beliau googling dan dia serap 100% itu, tidak mengkritisinya. Kalau saya nggak saya serap begitu aja, tapi saya kritisi. Kayak misalnya 10 negara terkaya gitu. Yang pertama Luxembourg, saya jujur saya agak kok Luxembourg gitu ya, agak aneh juga gitu. Tapi ketika saya searching mata uang tertinggi di dunia, yang keluar adalah Kuwait Dinar, dan Kuwait Dinar itu negara Arab. Ini ya, negara Arab, negara Muslim. Dari situ kita bisa tahu bahwa Islam itu negara kaya, bro, negara terkaya, karena mata uang itu salah satu refleksi dari kekayaan suatu negara. Oke, gitu aja, bro, semoga menjawab, ya. Jadi oke, pesan terakhir saya gini, intinya gini, kita berusaha untuk melaksanakan ajaran Islam sebisa kita, insya Allah sisanya Allah yang urus. Oke, itu jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.